Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak, bergerak menggerakkan. Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga kita dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk Bapak dan Ibu sekalian dalam acara forum diskusi kita diseminasi budaya positif berbagai praktik baik. Bersama saya sebagai moderator Rika Farika pada hari ini 24 Agustus 2024 jam 12.30 hingga 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa praktik budaya positif dan praktik budaya di sekolahan sangatlah penting untuk mencetak generasi emas tahun 2024. Untuk itu, sebelumnya marilah kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Sudah hadir juga di sini beberapa narasumber yang saya hormati, pertama ada beliau Bapak Adrian Gandhi Wijarnoko, Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Nahdlatul Ulama Temanggung, serta sebagai Ibu Reni Widya Suti MPD dan Ibu MPD. Ibu Reni Widya Suti dan Ibu Dia Awal SD. Selanjutnya waktu dan kami persilakan kepada narasumber untuk sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Nama saya Bapak Lilian dulu atau gimana? Untuk membagikan screen dulu. Ampun. Oh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati para narasumber, ada Bu Eni dan juga Bu Evi, serta Bapak Ibu semuanya yang kami hormati. Syukur alhamdulillah dalam kesempatan ini bisa membersamai ya calon guru penggerak yang sudah sangat semangat dengan tagline-nya tadi, tergerak, bergerak dan juga menggerakkan. Nah, semoga dari moto ataupun tagline ini senantiasa mencerminkan bagaimana pandangan luas dan juga bagaimana gerakan dari Bapak Ibu semuanya untuk menjadi pionir ataupun
di lembaga pendidikan dasar masing-masing, dan juga di dalam aktivitas untuk pelaksanaan kegiatan CGP ini diberikan kemudahan dan juga kelancaran. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Andrian Widanarko, aku pengajar di Institut Islam Nahdlatul Ulama Temanggung. Tahu Temanggung ya Bapak Ibu ya? Biasanya terkenal dengan kopinya Jepang. Nah, silahkan kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan ataupun waktu sedang aturan binara di Kabupaten Temanggung untuk bisa hadir dan kita bersama untuk ngopi-ngopi bersama begitu. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini dalam hal ini. Yang pertama mengapresiasi pada pertemuannya, dan memang ketika diberikan kesempatan langsung kita ambil saja bahwa kita lihat bersama terkait dengan lembaga pendidikan dasar, khususnya di sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah itu sebenarnya memiliki pattern ataupun ciri khas yang juga menjadi tantangan bagi para pendidik baik di sekolah dasar maupun di madrasah ibtidaiyah untuk menunjukkan hasil belajar yang positif, dari aspek religiusnya ataukah dari aspek psikomotornya ataukah dari aspek sikap maupun dari aspek kognitif, yang tentu saja di situ juga integral ataupun holistik yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, dalam kesempatan ini izin saya tidak lama ya nanti dalam memaparkan berbagai macam hal yang memang ditujukan kepada kami. Yang pertama adalah latar belakangnya. Ya, salah satu tujuan dari pendidikan ataupun pembelajaran di lembaga pendidikan dasar itu adalah untuk mengembangkan potensi dan juga karakter dari siswa yang kemudian ini bisa diberdayakan dan juga didayagunakan oleh pendidik dan juga lingkungan yang ada di lembaga pendidikan dasar tersebut. Nah, pendekatan pembelajaran yang memang dapat dalam hal tersebut ya diantaranya menggunakan budaya positif. Maka ketika kita berbicara tentang budaya positif, ini juga ada peran sentral yang tentu saja di situ harus dipahami dengan baik, sehingga bagaimana peran dari guru ini tadi juga bisa menjadi leading sektor untuk mengembangkan potensi dan juga karakter siswa. Nah, ini kita sambil ngobrol santai aja Bapak Ibu. Ini ada urun pengetahuan ya yang perlu kita sampaikan kepada Bapak Ibu. Mungkin apa yang Ibu ataupun Bapak ketahui tentang budaya positif itu? Mungkin Bu Reni atau bisa memberikan gambaran sedikit coba yang dipahami Ibu Bapak seperti apa terkait dengan budaya positif. Ya, luar biasa ini Bu Reni ini. Kalau bisa langsung dikasih reward, ini langsung kita kasih reward ini ya. Dalam tepuk tangan untuk Bu Reni yang luar biasa. Jadi memang sepakat dengan yang disampaikan oleh Bu Reni tadi, membicarakan tentang budaya positif ya, itu tadi internalisasi dari nilai ataupun keyakinan yang tentu saja itu universal ataupun yang sangat
umum ya, sudah menjadi kesepakatan yang ada di konteks lingkungan tersebut yang kemudian bisa diterapkan di lembaga pendidikan itu sendiri. Tadi ini membicarakan khususnya untuk konteks budaya positif ini ya, dari kesadaran ya kesadaran ini kan juga kesadaran dari diri sendiri yang kemudian nanti terinternalisasi menjadi kesadaran sosial begitu. Nah, kalau menurut ibu-ibu kira-kira contoh kegiatan yang menunjukkan budaya positif itu diantaranya apa saja? Kami silakan. Budaya positif itu kan dapat terwujud dari generasi keluarga sekolah berdasarkan keyakinan sekolah yang disepakati dan akan dilanjutkan bersama. Jadi budaya positif itu membuat suatu keyakinan dengan murid-murid yang keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Kemudian yang kedua, satu budaya yang sesuai dengan berpenggerak adalah terbentuknya budaya positif diperoleh yang nyaman, aman, dan berpihak kepada. Jadi budaya positif ini bisa dimulai dari sekolah, kemudian dilanjutkan dengan seperti contoh untuk kegiatan budaya positif di sekolah seperti itu. Tujuannya anak-anak melakukan sekolah Terima kasih Ibu Evi ini. Ini mengajar di mana ya? Saya mengajar di Bapak Lularaga. Karangkidul. Karangrejo. Oh, Semarang Tengah. Nah, baik, luar biasa, aplaus ya untuk Bu Evi tadi telah menampilkan dan juga menyebutkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SD Karangtengah ini. Dan memang Karangkidul ya, Karangkidul. Dan ketika memang dikomparasikan dengan lembaga pendidikan dasar bagi para peserta yang ada di sini, tentu walaupun sama-sama di Semarang seperti Bu Reni maupun Bu Evi, tentu saja juga pasti ada perbedaannya ya. Setiap Senin yang dilakukan di lembaga Bu Reni juga dilakukan oleh Bu Evi itu hanya kecamatan saja, tapi kalau lintas kabupaten, nah ini pasti nanti butuh sharing ini bagaimana implementasi ada di Kabupaten Temanggung juga seperti apa gitu ya. Baik, kita lanjut, tidak perlu lama-lama karena nanti kita ini adalah mendengarkan paparan dari Ibu. Selanjutnya kita lihat bahwa di dalam unsur budaya positif ini sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita kembangkan. Ini kalau kami di Tanoto Foundation ada yang menjadi landasan terkait dengan budaya positif. Yang pertama ini kita akan mengalami atau dengan M gitu. Di dalam kegiatan atau aktivitas mengalami ini biasanya peserta didik ini melakukan kegiatan dengan apa gitu dan lain sebagainya. Siswa melakukan ataupun doing, dan juga di dalam kegiatan ini banyak aktivitas yang dilakukan dengan fasilitasi dari lingkungan belajar yang ada di sekitarnya. Seperti apa yang kita tampilkan di dalam gambar ini, peserta didik sedang melaksanakan kegiatan di luar sekolah dan juga di dalam sekolah. Nah, di luar sekolah ini kemudian dengan aktivitas untuk kegiatan yang ada di halaman sekolah, ini ada tanaman dan sebagainya, dia kemudian dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Dengan kegiatan yang dilakukan, maka di situ ada pengalaman belajar yang tentu saja punya long term memory, yang
tentu saja ini akan sangat berakibat yang sangat bagus bagi peserta didik dalam rangka memberikan pengalaman belajar. Yang kedua, ketika dia melakukan, pasti dia juga pasti akan mengamati ataupun observing. Tentu di dalam pengamatan, setiap peserta didik yang melaksanakan kegiatan pengamatan, ini daya pengamatannya juga pasti akan berbeda-beda. Maka ketika Bu Evi ataupun Bu Reni dulu pada saat mengerjakan skripsi ataupun mengerjakan tesis, kadang yang dikerjakan oleh Bu Reni maupun Bu Evi dirasa sudah tepat, tetapi ketika sudah disodorkan kepada dosen pembimbing, tentu saja pasti ada kekurangannya. Seperti itu ya Bu ya. Karena memang daya pengamatan setiap orang itu sudut pandangnya juga berbeda-beda. Tetapi ketika dilaksanakan bersama-sama, justru yang menjadi keunggulannya adalah setiap peserta didik ini dapat melakukan refleksi di dalam kegiatan pengamatannya, sehingga ada pengamatan yang dilakukan oleh salah satu peserta didik, kemudian ada yang peserta didik menangkap dengan dimensi yang berbeda. Nah, di sini yang menjadi titik temu bagaimana nanti hasil pengamatan dari berbagai macam peserta didik ini tadi yang nanti akan tereduksi menjadi kesepakatan yang bagus terkait dengan aktivitas yang dilakukan, bahkan terkait dengan materi pembelajaran yang diintegrasikan di dalam pengamatan ataupun di dalam kegiatan tersebut. Yang selanjutnya juga ada interaksi. Tentu di dalam aktivitas budaya positif tadi, ini ada prinsip yang tidak boleh kita lupakan, yaitu bagaimana pertukaran gagasan antara dua orang ataupun lebih. Nah, interaksi ini kan ya juga wujudnya macam-macam. Jadi ketika dilakukan di dalam kelas juga pasti akan berbeda aktivitasnya dengan interaksi yang ada di luar kelas. Tentu dari interaksi ini tadi memunculkan bagaimana gagasan-gagasan yang sebenarnya menurut salah satu pihak ini seperti ini bisa saling disempurnakan ataupun bagaimana bisa saling melengkapi antara pendapat ataupun gagasan yang disampaikan oleh setiap peserta didik, sehingga di situ ada titik temu yang menjadikan kesepakatan bersama. Dan yang terakhir adalah proses komunikasi, di mana komunikasi ini, penyampaian gagasan ini yang kemudian menjadi istihad ataupun yang menjadi maksud ataupun tujuan dari seseorang kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, maka di dalam kegiatan refleksi ini tadi, aktivitas yang telah dilakukan ini kemudian akan di flashback kembali. Apakah saya di dalam menjalankan aktivitas dari tadi, dari awal, kemudian sampai berakhirnya kegiatan ini, ada pemaknaan yang berbeda, ada perubahan yang signifikan atau tidak. Apakah saya masih sama atau saya ada perubahan yang berbeda? Setelah dia melakukan itu, apakah dia ada perubahan atau tidak? Jadi tidak sekadar refleksi bagi diri sendiri, tapi juga refleksi bagi teman ataupun rekan-rekan sekitar. Nah, konsep ini yang kita namakan dengan mikir, begitu ya Ibu-Ibu. Tapi gambarnya ini sepertinya juga butuh bintang 7 atau apa ini ya. Sepertinya pusing saat mengerjakan. Nah, ini yang jangan sampai kita lupa. Contoh misalnya kita akan aspek mikir dengan aspek ini perlu sampaikan kepada ibu-ibu semuanya di Unisnu Temanggung, di Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan, guru Madrasah Ibtidaiyah, kami juga memiliki laboratorium program studi. Jadi lab school kami ini baru berdiri 2 tahun yang lalu, ibu-ibu, dan alhamdulillah sudah menjadi salah satu lembaga pendidikan yang cukup diperhitungkan. Pun sekarang juga sudah banyak peserta didik untuk dan aktivitas yang kita lakukan mulai dari dilakukan
siswa setiap pagi dalam kegiatan tahfidz itu kita khusus, kemudian kita rekrut pendidik selanjutnya yang bersangkutan itu kita beasiswakan untuk perkuliahan. Dan memang tantangan tahfidz ini kadang-kadang tidak banyak mereka, dan alhamdulillah ini langsung bisa dapat pembelajaran. Nah, ada kita setiap semester itu juga ada festival dadakan itu, dan peserta didik melaksanakan kegiatan festival dadakan yang stakeholder yang ada di lingkungan masyarakat ini. Pendamping mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi kegiatan. Dan alhamdulillah dalam kegiatan itu sangat luar biasa, bahkan sempat diliput oleh televisi milik pemerintah daerah dan juga menjadi salah satu lembaga yang ternyata juga menjadi pemantik bagi sekolah-sekolah yang lain. Nah, prinsipnya adalah di dalam kegiatan yang kita lakukan ini kita mengimplementasikan aspek tampilan bahasa. Yang pertama kreativitas, ini memang menjadi tolok ukur juga di dalam pelaksanaan kegiatan budaya positif. Tentu ada salah satu madrasah di Kabupaten Temanggung itu dengan jumlah siswa 700 siswa itu ya, di daerah Barat Kabupaten Temanggung itu setiap pagi dengan kreativitasnya mereka kemudian yang ditonjolkan adalah aspek religinya, melaksanakan kegiatan sholat duha bersama-sama di lapangan itu. Jadi bisa di video dengan menggunakan drone itu memang tampilannya sangat luar biasa, sangat indah sekali, sangat luar biasa. Nah, kreativitas seperti ini yang ternyata mendorong animo dari warga masyarakat untuk menyekolahkan anak di madrasah tersebut. Nah, ada hal seperti ini ternyata perlu ditonjolkan oleh guru, oleh kepala madrasah, dan juga sivitas ataupun stakeholder yang ada di situ. Kemudian yang kedua adalah berpikir kritis dan juga memecahkan masalah. Tentu di sini di dalam aspek budaya positif ini juga terkadang dihadapkan dengan permasalahan baik itu di internal dari siswanya, dari gurunya, ataupun dari kepala ataupun dari madrasah itu sendiri. Seperti ini guru ataupun CGP ini tidak perlu memiliki critical thinking, bagaimana strategi untuk memecahkan permasalahan dan juga mendapatkan hasil yang terbaik agar bisa menjadikan sekolah ini memiliki keunikan. Seperti itu. Yang ketiga adalah kolaborasi. Dalam budaya positif yang harus kita tekankan bagi para CGP adalah jangan melaksanakan kegiatan
Jadi yang menjadi hambatan kita kadang-kadang kita itu memaksakan diri untuk menonjolkan peserta didik kita, padahal di dalam aktivitas yang kita lakukan ini kita punya potensi, punya peluang yang sangat bagus dan bahkan punya keunggulan yang lebih jika mampu bekerja sama dengan stakeholder ataupun lingkungan yang ada sekitar. Contoh, kepala sekolah harus dilibatkan, guru kelas yang lain kita libatkan, pemerintah desa, pemerintah kota, media, akademisi, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah komunikasi. Nah, kerjasama itu bisa dibangun dengan komunikasi yang bagus antara semua. Ini adalah bagaimana pola yang biasa kita lakukan di madrasah kami sebagai praktik baik, baik itu di lab school pendidikan Islam anak usia dini atau lab school madrasah ibtidaiyah. Jadi yang kita lakukan bersama adalah guru ini menjadi teladan. Saat dia menjadi teladan, maka dia perlu membiasakan apa ya, aktivitas yang menjadi budaya positif dari guru itu sendiri. Maka Dr. Dewantara itu kan juga mengadopsi guru itu kan digugu pelan didik. Nah, ketika guru sudah meneladan ataupun menjadi teladan kepada peserta didik, maka peserta didik ini mendapatkan pengalaman belajar langsung dari para guru. Jadi jangan berbicara kok muridnya angel datur ini kenapa ini belum merefleksikan kita apakah sudah jadi teladan atau belum. Nah, setelah ini terjadi maka ada proses terjadinya perubahan. Bagaimana saat kita melakukan recovery ketika peserta didik itu ada potensi analisis yang tidak baik, maka yang pertama kita lakukan asesmen diagnostik. Baik itu secara kognitif maupun non kognitif. Yang ketiga ini mengidentifikasi kebutuhan dari siswa sesuai dengan konteks lingkungan belajarnya. Yang kedua, guru menyusun program budaya positif dengan partisipasi dari orang tua ataupun partisipasi dari kepala madrasah. Selanjutnya adalah guru juga melaksanakan kegiatan budaya positif dengan sasaran para peserta didik. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut. Gitu. Ya, apakah hanya guru bisa melaksanakan ini? Ini adalah juga dari para pemangku kebijakan. Di antaranya ada komite ataupun kepala sekolah yang disebut untuk mengarahkan dan juga memfasilitasi guru. Dan guru juga jangan diam saja, harus proaktif. Para CGP ini juga perlu konsolidasi, konsultasi, serta koordinasi. Sehingga apa? Kita bisa analisis kondisi sekolah. Analisis kondisi sekolah ini yang nantinya menjadi dasar pertimbangan kita untuk melakukan budaya positif. Contoh, ketika lingkungan sekolah kita dekat dengan pondok pesantren, kemudian budaya pesantren, nah ini tentu akan menjadi hambatan yang begitu besar bagi sekolah kita ketika tidak selaras dengan kurikulum yang ada di pesantren. Nah, ini juga kondisi sekolah akan mempengaruhi bagaimana budaya positif. Selanjutnya, secara internal maupun eksternal itu kita baru rumuskan kebijakan sekolah dan koordinasi internal serta eksternal. Artinya apa? Tidak hanya dengan ataupun madrasah, tetapi juga libatkan partisipasi orang. Bayangkan jika misalnya kita akan melaksanakan kegiatan sholat duha bersama-sama, tapi tidak ada koordinasi dengan orang tua. Tiba-tiba pagi-pagi anak disuruh sholat di lapangan, dia tidak membawa mukena ataupun dia tidak membawa sajadah. Tiba-tiba saat dia melaksanakan peribadatan karena panas, karena tidak ada alas dan sebagainya, akhirnya ada kondisi yang tidak diharapkan. Dan ini kan menjadi hal yang sangat perlu kita pertimbangkan. Jangan sampai hal tersebut bisa terjadi karena kurangnya partisipasi dan juga koordinasi secara internal maupun eksternal. Lalu di situ kita susun program itu bersama-sama
guru ataupun wali dengan kepala sekolah. Nah, kepala sekolah memfasilitasi pelaksanaan budaya positif. Budaya positif juga jangan hanya kemudian semua diberi ataupun dipasrahkan kepada guru saja. Dalam pelaksanaan kegiatan di lembaga pendidikan, peran sentral dari kepala sekolah ini juga sangat dibutuhkan, diantaranya dengan memfasilitasi kegiatan. Bayangkan kalau guru ini misalnya akan melakukan kegiatan pembiasaan setiap pagi anak itu bernyanyi ataupun diiringi dengan alat musik, tapi alat musik kok ternyata di lembaga pendidikan itu ini tidak difasilitasi, kan juga agak susah. Hanya bisa menyanyi saja, tapi untuk sense yang diiringi dengan alat musiknya kemudian harus repot, misalnya guru ini harus nyewa setiap hari dan sebagainya, kan juga agak repot. Nah, itu yang kemudian juga menjadi perhatian khusus bagi kepala madrasah ataupun kepala sekolah untuk memberikan fasilitasi kepada guru ketika guru itu mengimplementasikan budaya positif. Nah, yang terakhir adalah memantau dan juga mengevaluasi. Setelah diberikan fasilitasi, apakah guru ini menjawab atau tidak? Kadang-kadang kepala sekolah juga menjadi alat kontrol, dan memang bukan kadang-kadang, harusnya kepala sekolah itu menjadi alat kontrol bagaimana pelaksanaan kegiatan itu bisa terinternalisasi dengan baik atau tidak dilakukan oleh guru dan juga dilaksanakan oleh siswa. Nah, itu saja terkait dengan apa yang kita sampaikan. Untuk unsur budaya positif itu tadi ada 4 ya, mulai dari mikir itu tadi ini untuk alami ataupun interaksi, edukasi, dan juga refleksi. Mengapa itu penting? Karena dalam budaya positif itu untuk mengalami peserta didik melibatkan berbagai macam indera, ya, pemahaman konsep ataupun terkait dengan kemampuan ataupun pemaknaannya juga pasti akan lebih mudah. Ketika dia berinteraksi, maka di situ akan mendorong, akan menumbuhkan reaksi terhadap siswa lain, sehingga di situ menimbulkan refleksi bagi diri siswa tersebut. Saat dia komunikasi, maka akan mendorong siswa untuk berani dan juga lancar dalam mengungkapkan gagasan. Saat merefleksi, maka akan muncul sikap untuk mau menerima kritik ataupun memperbaiki, sehingga di situ ada perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan. Nah, sekarang kita mungkin kembalikan kepada para peserta, calon guru dan juga para mahasiswa. Mungkin ketika nanti melihat aktivitas yang dilakukan di sekolah ataupun dilakukan madrasah dengan kerangka unsur budaya positif, mengalami interaksi, komunikasi ataupun refleksi yang telah dilakukan di lembaga pendidikan dasar di ruang lingkup Bapak Ibu itu seperti apa. Nah, ini mohon bisa digambarkan pada diri panjenengan. Yang mungkin dituliskan seperti apa. Dan yang terakhir ini ada buah nasihat dari Haji Abdurrahman Wahid ataupun Gus Dur, yang ini sebenarnya selaras dengan konsep budaya positif, yang dimana beliau mengatakan ini tidak ada orang jahat, yang ada adalah orang dalam proses menuju kebaikan. Kita harapkan kepada peserta didik ini bukan dilakukan atas dasar ataupun jahatnya ataupun kondisi yang memang sangat luar biasa dengan konteks peserta sekarang, tetapi yang harus kita perhatikan bersama adalah kita ajarkan mereka dengan proses yang baik, dengan aktivitas yang baik, dengan peneladanan yang baik, dengan teladan yang baik, sehingga kita bersama-sama menuju kebaikan. Terima kasih dan maaf segala kekurangan. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini bisa menjadi hal yang tentu bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Andrian Wicarnoko atas waktunya dan kesempatannya sudah memberikan sedikit ilmunya kepada kami semua.
selanjutnya ada sesi foto bersama sebagai bagian momen bersama panjenengan. Baik, untuk selanjutnya monggo bisa dilanjutkan oleh kepada beliau Bu Reni Widiani Tias dan Bu Evi Diah Rahmawati. Tempat dan waktu saya persilahkan. Terima kasih Mbak Fariha. Bu Reni izin duluan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Oh iya, terima kasih. Terdengar suara saya. Terima kasih sekali kepada Bapak Andrian tadi menambah wawasan saya di dalam pengembangan budaya positif di sekolah. Di sini izinkan kami melakukan diseminasi budaya positif bersama dengan ini Bapak. Mohon petunjuknya. Di sini kami akan menyajikan diseminasi budaya positif. Sebelumnya, marilah kita untuk melakukan semacam ice breaking dulu, nggih. Kita melakukan senyum selama Bu Reni minta senyum selama 30 detik, nggih, Bapak Ibu semuanya. Bisa dimulai dari sekarang. Lihatkan senyumnya Bapak Ibu semuanya, senyum termanis. Waktunya berjalan mulai Bapak Ibu. Ya. Selesai nggih. Alhamdulillah. Yang akan saya tanyakan, bagaimana perasaannya setelah Bapak Ibu sekalian senyum selama 30 menit, 30 detik. Yang dirasakan apa? Bu Reni? Kalau saya tadi kalau saya sendiri merasa lebih fresh, lebih nyaman, seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Reni. Bapak Adrian, yang saya tadi ikut senyum ya Bapak? Iya, ikut senyum selama 30 malah lompat guyu nih Bu. Karena waktunya terlalu lama mungkin ya, 30 detik jadi sempat. Karena saking bahagianya ini melihat ibu-ibu semuanya untuk diseminasi dalam kesempatan ini. Alhamdulillah Bapak. Ini gunanya kita untuk senyum selama 30 detik itu bisa, tadi Bu Reni seperti yang disampaikan dengan Bu Reni, kita bisa senyum bahagia, nyaman. Bapak Andrian tadi juga sampai sempat ngempet tertawa gitu Bapak, saking bahagianya nggih. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai diseminasi, marilah kita membuat seperti kesepakatan di dalam forum diseminasi ini. Yang pertama ini berbagai dan berpendapat. Kira-kira ada penambahan apa lagi nih Bapak Ibu semuanya untuk kesepakatan forum diseminasi ini? Monggo Ibu Astri, mau ada yang ditambahkan? Belum Bu, belum. Oh, nggih. Monggo yang lain ini barangkali ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan kita di dalam forum ini, forum diskusi ini. Bapak Andrian, monggo mau menambahkan Bapak? Oh iya. Yang pertama tadi sudah ya, saling menghargai dan juga berpendapat. Ini sudah bagus. Kemudian
ini juga tetap tersenyum, Bu. Nah, tetap bahagia gitu. Iya, siap nih Bapak. Tetap positif dan bahagia nggih. Ya, oke. Monggo Bu Widya. Mau menambahkan apa Bu Widya? Tadi Bu Widya raise hand nggih. Atau yang lain mungkin bisa menambahkan. Fokus pada diseminasi. Oh nggih. Kemudian kalau ada pertanyaan raise dulu atau langsung Bapak Ibu. Mungkin kalau lebih baiknya raise hand dulu ya, Bu, supaya Raise hand dulu nggih. Nggih, raise hand dulu Pak Rika, terima kasih. Atau perlu ditambahkan lagi? Oh nggih, sudah cukup nggih. Yang pertama saya ulangi nggih, kesepakatan forum diseminasi yang pertama saling menghargai dan berpendapat, yang kedua tadi tersenyum, yang ketiga raise hand jika bertanya, kemudian yang keempat fokus pada diseminasi. Terima kasih atas partisipasinya semua Bapak Ibu dalam menyepakati forum diskusi ini. Kemudian di sini saya akan menampilkan tentang budaya positif. Ya, di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini di sini ada profil belajar Pancasila nggih. Ini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada berkebinekaan global, yang ketiga mandiri, yang keempat bergotong royong, kelima bernalar kritis serta kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi di sini ada perbedaan antara stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Kalau di stimulusnya ada realitas atau kebutuhan kita itu sama, tetapi berbeda dengan teori kontrol tentang dunia. Realitas kebutuhan kita pasti berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya juga setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi berbeda dengan teori kontrol. Kita bisa memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol hanya orang yang bisa mengontrol diri saya, hanya kami yang bisa mengontrol diri kami. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di dalam teori kontrol itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kemudian di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ternyata di dalam teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang-menang. Jadi di sini ada beberapa perubahan. Kemudian untuk di konsep inti budaya positif itu ada berbagai macam. Di sini ada disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. 5, kebutuhan dasar manusia. 6, posisi kontrol guru.
serta yang ketujuh segitiga restitusi. Di sini saya akan menjelaskan tentang disiplin positif, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Bu Reni bisa minta tolong untuk kanva yang satunya tadi saja yang positif, yang deposit. Ya, Bu, proses. Proses, Ibu. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk syarat. Enggak apa-apa. Di sini kami menjelaskan tentang disiplin positif. Disiplin positif di sini yang saya kembangkan adalah murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya. Jadi di sini kami sebagai seorang pendidik hanya bertugas sebagai pembimbing. Kita itu membimbing, menuntun, bukan untuk menuntut. Kemudian di sini motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, di sini setelah 3 tadi kita membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena di sini seseorang akan lebih dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat kita. Jadi keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau peraturan mungkin sudah ada di dalam sekolah-kelas seperti ini, pembuatannya keyakinan kelas seperti ini. Jadi keyakinan kelas hendaknya bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif atau kata-kata positif. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekitarnya. Semua siswa hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan buat curah pendapat. Jadi di sini intinya keyakinan bersama-sama guru dengan
kesepakatan bersama dengan kata-kata yang lebih ke positif. Ini lanjut saja nggih, nanti karena ini 5 kebutuhan dasar manusia ini nanti bagiannya Bu Reni. Ada di slide berapa, Ibu? Bentar Bu Reni, ini tak di ini. Slide. Lanjutkan aja nggak apa-apa Bu Reni, nanti langsung saya nganu. Tadi yang kebutuhan dasar apa? Nanti kan penyampaian Bu Reni berbeda dari Bu Reni nggih. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan dasar penguasaan. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Dan lanjut Bu Reni. Posisi kontrol guru. Minta tolong bisa dibesarkan. Di sini ada 5 posisi kontrol guru yang dapat digunakan menerapkan disiplin sebagai penghukum. Guru dapat menggunakan hukuman fisik atau verbal. Ini biasanya kalau anak yang tidak mematuhi peraturan sekolah ya, biasanya ada beberapa orang guru yang menggunakan hukuman fisik atau verbal. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru biasanya akan berbicara dengan suara lebih lembut. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Guru dapat berperan sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Guru dapat memantau, menghitung, dan mengukur kedisiplinan siswa. Dampaknya pada siswa dapat berupa hadiah, hukuman, atau penekanan pada dampak pada diri sendiri. Kemudian yang terakhir, posisi kontrol guru adalah sebagai manajer. Berperan sebagai manajer. Di sini ada segitiga restitusi ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Sini
guru sebagai manajer menstatuskan identitas, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan dan lain. Untuk budaya positif itu pertama dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi keyakinan sekolah disepakati dan akan dijalankan secara bersama. Yang kedua, salah satu perubahan yang sesuai dengan guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar berkelas sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada murid. Saya akan menawarkan tak tolong Bu Reni untuk dari ini refleksinya setelah refleksinya sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep ini yang belajar di modul ini. Ya, ini refleksinya. Adakah hal-hal yang menarik ya? Jadi setelah saya memahami konsep-konsep ini, diharapkan itu guru itu dapat memahami tentang modul budaya positif karena ada 5 posisi kontrol guru. Ya, jadi 5 posisi kontrol guru itu biasanya yang sering guru pakai itu yang mana yang 5 posisi kontrol guru. Kira-kira ada yang bisa menjawab tadi 5 posisi kontrol guru itu sebagai penghubung, kira-kira ada yang bisa. Bagaimana pertanyaannya? Ini yang saya ulangi. Tadi kan saya sudah menerangkan 5 posisi kontrol. Di era sekarang itu banyak sekali guru yang mungkin belum guru nggih. Itu sekarang itu menggunakan yang teori kontrol posisi guru yang guru sekarang gunakan. Sebagai teman. Kalau sekarang itu lebih baik menjadi posisi Oh gitu. ya, dimana guru menampung dulu menampung pendapat dari siswa dulu, kemudian untuk berpikir menemukan solusinya. Seperti itu, Bu. Berarti sebagai nganu nggih, apa namanya? Dapat dari anaknya dulu baru digunakan gitu. Terima kasih Bu Widya atas jawabannya. Kemudian ada lagi, apakah ada yang sudah pernah mungkin sebelum mengerti mungkin nganu gitu, mungkin 1-2 orang secara refleks ya penghukum, tapi mungkin niatnya bukan jadi penghukum ya. Terima kasih Ibu Widya. Sekarang saya juga akan menampilkan tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi di sekedar menunggu Bu Reni sebentar. Mau screen ini
nggak bisa ini. Institusi itu berkaitan dengan 5 posisi kontrol guru ya Bapak Ibu. Ini saya yang membuat nunggu share screen dari Bu Reni. Ibu masih Ya, kita tunggu Bu Reni. Bapak Ibu. Nggih. Sampun Bu. Kalau ke restitusi
Terima kasih Bu Reni atas share screen-nya tadi. Ya, Bapak Ibu semuanya, itu tadi ada satu kasus ya, satu kasus di sekolahan saya itu tentang Nafisa itu di saat pelajaran olahraga bersama saya sering diejek oleh temannya bernama Rifki, sehingga Nafisa marah-marah sama Rifki, kemudian Nafisa saya panggil di kelas untuk dimintain konfirmasi. Jadi di situ saya menanyakan tentang posisi kontrol saya sebagai manajer, memvalidasi apa tindakan yang salah, kemudian menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar, kemudian akhirnya saya panggil dan si Nafisa itu dia melanggar di keyakinan kelas yang apa. Jadi saya kelas, kemudian saya validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi tindakan itu sebagai bentuk refleksi dari segitiga restitusi. Kira-kira seperti itu nih Bapak Ibu semuanya. Kemudian pertanyaannya di sini sekalian atau nanti saja bersamaan dengan selesainya Ibu Reni. Pripun Bu Reni sebaiknya? Ya, saya persilakan. Ada kami, tidak apa-apa, monggo yang mau silakan raise hand dulu. Oh, bahkan nggih. Berarti bisa dilanjut untuk materi selanjutnya nggih Bu Reni nggih. Ini Mbak Fariha, ini materi di saya yang tentang 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Ini saya cukupkan sekian, nanti kalau ada pertanyaan di belakang setelah Ibu Reni, nggak apa-apa, nanti insya Allah kami tanggapi. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Saya kembalikan ke Mbak Fariha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rahmawati atas materinya. Nantinya bisa narasumber kita, yaitu beliau Bu Reni Widya